Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Lemuel Gulliver menghabiskan 5 bulan penuh bersama istri dan anak-anaknya di Inggris, tetapi keinginan untuk bepergian ternyata lebih kuat. Jadi setelah menjadi kapten kapal petualang, Gulliver memulai pelayaran lain. Ia merekrut 50 awak kapal, tetapi ternyata tidak semua awak adalah orang-orang jujur. Suatu kali, di malam hari, pengkhianat mengobrak-abrik sebuah kapal, masuk ke kabin Gulliver dan mengikatnya. Selama 3 hari, awak kapal menahan mantan kapten itu. Dan pada hari keempat, para pengkhianat mendaratkan Gulliver di tanah yang tidak diketahui, meninggalkan bekal untuknya dan berlayar ke utara. Mantan kapten tidak punya pilihan selain menuju ke pedalaman. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan jejak kuda yang memberi harapan bagi Gulliver untuk segera diselamatkan. Tiba-tiba sosok humanoid muncul di cakrawala. Gulliver menyipitkan matanya dan melihatnya. Itu adalah monyet yang tampak aneh dengan kulit gelap dan rambut keriting. Hewan-hewan ini memiliki cakar yang panjang di cakarnya. Mereka tampak begitu berbahaya sehingga Gulliver menahan napas dan bersandar di pohon di belakang. Tapi kemudian sesuatu menarik bahu pengelana itu dan menariknya ke atas. Ini adalah 2 monyet yang persis sama yang mencoba menyeret mangsanya ke atas pohon. Gulliver berjuang untuk melawan dengan tangannya, tetapi hewan itu lebih kuat. Saat Gulliver bertempur dalam pertarungan yang tidak seimbang, suara tapak kaki terdengar. Melihat kuda yang mendekat, monyet melempar Gulliver dan lari ketakutan. Setelah mendekat, kuda itu mengamati Gulliver dengan penuh minat. Kemudian kuda kedua muncul, mereka saling menyapa dengan tendangan kaki depan mereka dan berjalan ke samping. Kuda-kuda itu berperilaku sangat cerdas sehingga Gulliver menganggap mereka adalah penyihir yang berubah menjadi kuda. Akhirnya, setelah berkonsultasi, kuda-kuda itu memerintahkan Gulliver untuk mengikuti mereka. Kali ini, Gulliver berakhir di negara yang dihuni oleh kuda cerdas para Gwins. Dan monyet aneh yang menyerang Gulliver melayani para Gwins sebagai hewan peliharaan dan melakukan semua pekerjaan kotor. Jadi pengelana dibawa ke sebuah rumah di mana palungan dengan jerami terbentang di sepanjang dinding dan kuda-kuda lain ditempatkan. Kuda itu memberi isyarat kepada Gulliver untuk makan sedikit jerami, tetapi pengelana itu melihat seember susu dan meminta minum darinya. Setelah makan malam, Gulliver, di bawah pengawasan ketat kuda, mengumpulkan gandum dan roti panggang darinya. Hal ini membuat Gwyn sangat kagum sehingga mereka mulai mengajari Gulliver bahasa dan budaya mereka. Kuda-kuda itu ternyata tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat mulia. Mereka tidak tahu kata-kata amarah, iri hati, penipuan, dan permusuhan. Mereka dikejutkan oleh cerita Gulliver tentang uang, kapal, dan negara bagian. Tapi kebanyakan dari semua Gwyn marah dengan kenyataan bahwa orang membiarkan diri mereka menunggang kuda. Seiring waktu, Gulliver menjadi begitu penuh dengan cinta dan rasa hormat kepada Gwyn sehingga dia memutuskan untuk tidak pernah kembali ke orang lain lagi. Namun, setiap tahun keempat Dewan Perwakilan diadakan di negara itu, di mana mereka membahas urusan utama. Gulliver, sebagai makhluk mirip kera, tidak diizinkan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, karena penasaran, dia diam-diam memasuki pertemuan tersebut, bersembunyi di tumpukan jerami. Ternyata para Gwyn sudah lama menganggap monyet aneh itu tidak berguna, dan karena itu memutuskan untuk mengusir mereka. Dan Gulliver bersama mereka. Tanpa menunggu nasibnya, musafir buru-buru membuat perahu dan berangkat ke pulau terdekat. Gulliver memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari orang-orang yang jahat padanya. Namun, pulau itu ternyata adalah pesisir pantai Australia.
Gulliver terlihat oleh pelaut dari kapal Portugis dan dibawa ke kapal. Kapten memutuskan bahwa Gulliver sudah gila, jadi dia tidak ingin pulang dan menceritakan kisahnya tentang kuda cerdas. Ketika Gulliver dibawa ke London, dia belajar untuk melihat orang-orang dengan susah payah. Dia menjadi terbiasa dengan istri dan anak-anaknya hanya setelah 1 tahun, tetapi bahkan kemudian dia tidak membiarkan dirinya disentuh. Dan selama sisa hidupnya, Gulliver hanya berkomunikasi dengan kuda jantan yang dibelinya.